pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Saya percaya Bapak Ibu semua saudara yang ada di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersemangat untuk ibadah online hari ini. Hari ini kita akan sama-sama merasakan hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Dan ada yang spesial Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Joshua Winarta. Kami percaya semua pasti akan diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati untuk tenggelam dalam hadirat Tuhan. Ikut bernyanyi untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari bersuka cita memuji Tuhan. Sungguh tak tertandingi. Yes, Lord. We praise you, God. Mari bertepuk tangan, saudara. Perbuatannya yang heran, tak ada kerjaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Mari kita semua yang dimenangkan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Lagi kita puji Allah kita, ya Tuhan yang hebat dan layak ditinggikan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar, tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Katakan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita, Dia Allah yang layak ditinggikan. Setara denganmu, hanya Yesus
Katakan lagi, lebih lagi, katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Kau yang hidup di dalamku, yes God, menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib tak perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, amin. Iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari bersorak bagi Tuhan yang ajaib, ya Tuhan yang hebat. Kami tinggikan Kau Tuhan. Katakan, Kau yang hidup di dalamku. Menjadikan kita apa saudara? Menjadikan lebih dari Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib tak perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Thank you Lord. Seluruh bumi tinggikan nama Yesus. Sama-sama katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib tak perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, amin. iblis Dikalahkan, katakan kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Praise God, good praise God, Jesus. Thank you Lord. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami percaya ketika kami meninggikan namamu, ada kuasa iblis yang dihancurkan. Mari lebih lagi pandang Tuhan dan nikmati hadirat Tuhan saat ini. Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Jesus. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope.
your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Holy, holy Lord, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Oh, great are you, Lord. You give life, you give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Oh, great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, So we pour out our praise. We boldly, it's your breath. It's your breath in our lives. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Semua terkagum akan Engkau, Tuhan. Semua terkagum akan kebesaran-Mu. Semua terkagum akan kebaikan-Mu, akan perbuatan-Mu. Seluruh bumi menyembah-Mu. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on, sing it again. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out. We pour You pour out. out our praise. It's Your your breath in our in lives. our So lives. we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives. So we pour out our praise to you only. Singing great are you, Lord. Singing great are you, Lord. Let's sing together. Singing great are you, Lord. Dari hati yang paling dalam katakan singing great are you, Lord. Lebih lagi, lebih lagi. Singing great are you, Lord.
Tuhan. Mari keluarkan nyanyian-nyanyian baru dari dalam hatimu. Mari keluarkan nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Kaulah yang layak kami tinggikan. Kau Tuhan yang ajaib. Kau Allah yang perkasa. Kaulah Kristus penebusku, Tuhan. Kami bangga menyembahmu, Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah merasakan hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan. Kita bersyukur kita boleh merasakan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibagikan oleh Pastor Joshua Winarta. Beliau adalah gembala dari Sitri Taman Anggrek Residence. Beliau juga merupakan overseers daripada Sitri yang ada di Indonesia. Kita bersyukur hari ini beliau akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu dan siapkan catatan. Catat setiap bagian firman Tuhan yang akan dibagikan dalam tema kita hari ini, hikmat. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua akan mendapatkan pesan dari Tuhan. Saya persilahkan, mari kita sambut Pastor Joshua Winarta. Selamat pagi semuanya untuk Jemaat Sitri Kanisa Bekasi. Saya Joshua Winarta dari Sitri Overseers, pengawas gereja-gereja Sitri Indonesia. Senang untuk bisa berjumpa melalui online ini. Saya berdoa dan saya berharap setiap saudara di dalam pemeliharaan Tuhan dan selalu dijauhkan dari segala malapetaka dan tangan Tuhan menyertai saudara. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya senang untuk bisa berteman dengan para pemimpin dari Sitri Kanisa Bekasi, juga dengan Pastor Tini Simanjuntak, supaya selalu diberi kesehatan dan kuat di dalam memimpin. Dan saya berharap pada hari ini, khususnya pada hari ini, saya mau membagikan firman Tuhan mengenai hikmat di dalam masa-masa sulit seperti COVID ini. Tapi lebih khususnya adalah saya mau bagi dengan 3 elemen: pengetahuan, pengertian, dan hikmat yang akan datang olehnya. Bapak Ibu, saya tahu bahwa Sitri Kanisa Bekasi mempunyai tema dalam tahun ini adalah to become Christ-likeness, atau menjadi seperti Kristus. Dan untuk kita bisa mengalami progres, perkembangan dari satu level menuju level lain, kita perlu mempunyai nilai-nilai yang kita ekspresikan melalui keputusan-keputusan kita. Karena apa yang kita putuskan, what we decide, itu based on our value. Apa kita putuskan berdasarkan nilai-nilai yang benar. Nah, bagaimana kita membuat keputusan secara konsisten dari waktu ke waktu, mempunyai nilai yang benar dan berdasarkan Alkitabiah. Nah, ini kita perlu dapatkan dari pengetahuan yang benar. Kenapa pengetahuan itu sangat penting? Ibaratnya kalau Bapak Ibu mau membangun rumah dalam hidup ini, ya kita membangun hidup ini seperti orang membangun rumah, kita perlu membangunnya di atas dasar yang kuat, bukan di atas pasir. Yesus berkata, orang yang membangun rumah di atas pasir, suatu badai itu datang, maka itu akan hilang dibawa oleh badai atau banjir. Pasti itu akan datang. Saudara, saya doakan mengenai badai kehidupan, seperti sekarang juga ini, COVID itu salah satu badai yang kita hadapi. Dan pada masa-masa badai seperti ini, kita bisa terus belajar dan terus menguatkan diri kita dan berkembang dari satu level menuju level yang lain. Nah, Amsal 24 ayat yang ketiga dan keempat, izinkan saya baca. Saudara bisa buka juga di rumah. Dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan berbagai macam harta benda yang berharga dan menarik. 3 hal di atas itu, dengan hikmat
rumah didirikan dengan kepandaian, ditegakkan, dan dengan pengertian diisi kamar-kamar dengan barang-barang yang menarik dan yang indah. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama yang kita perlu isi hidup kita adalah kita perlu untuk mengisi hidup kita dengan pengetahuan yang benar. Nah, ada berbagai macam pengetahuan ya, yang kita pelajari, dan dunia terus berkembang. Apa yang Anda pelajari 3 tahun dari sekarang itu akan berubah. Itu sebab kita terus-menerus harus mengisi hidup kita. Sewaktu kita nggak mengisi lagi hidup kita, maka kita akan berhenti berkembang. Waktu kita berhenti berkembang, kita berhenti berubah. Waktu berhenti berubah, kita mengalami stagnasi, dan tidak menghasilkan buah. Biarlah kita terus mau untuk berkembang dan menghasilkan buah, karena ada perubahan-perubahan dalam hidup ini. Nah, sangat jelas dikatakan di sewaktu kita nggak punya pengetahuan, di dalam Hosea 4 ayat ke-6, dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Bahasa Inggris dikatakan my people perish because lack of knowledge. Kekurangan pengetahuan yang benar. Bukan tidak ada pengetahuan. Perlu ada pengetahuan yang benar. Pengetahuan seperti apa? Umpamanya mengenai pernikahan contohnya. Jangan Anda berpikir kalau Anda sudah menikah semuanya beres. Tidak. Kita perlu upgrade pengetahuan kita mengenai pernikahan yang ilahi seperti apa. Bagaimana menjadi suami yang bertanggung jawab. Suami menjadi imam dan nabi. Bagaimana jadi istri yang tunduk. Ya. Ini perlu sudah dipelajari. Bagaimana menjadi orang tua yang bisa membimbing anak-anak. Dalam rumah tangga ada namanya itu menyenangkan, ada pertolongan, saling tolong sama lain. Nah, ini perlu kita pelajarin. Nah, pengetahuan itu begitu banyak macam. Pengetahuan teknologi, komputer, memasak, apalagi lagi era PSBB kayak begini, semua orang jadi rajin masak, jadi rajin menjual ya. Jadi selalu ada hal-hal yang baru diperbarui. Selalu ada hal-hal yang baru, new things that we learn. Nah, ada banyak orang itu akhirnya tertawan atau bahkan tertipu ya. Yesus berkata kepada kita, biarlah kita ini menjadi orang-orang yang cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Jadi kita perlu smart, kita perlu cerdik dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa dapat. Segala sesuatu banyak kita pelajari dari sumber-sumber, juga mesti ngecek yang benar. YouTube banyak memberikan juga pengetahuan, tapi kita mesti sortir pengetahuan yang mana. Nah, di dalam Yesaya 5 ayat 13 dikatakan, sebab umatku harus pergi ke tempat pembuangan, dan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Menyedihkan sekali ya, umat Tuhan nggak ngerti apa-apa. Orang-orang mulia akan mati kelaparan. Bayangkan, orang-orang mulia mati kelaparan. Nah, jangan sampai kita mengalami hal demikian, tapi kita mengalami peningkatan. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Ya, bahkan dikatakan dalam peribahasa, kejarlah ilmu, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dengan kata lain, kita jangan gampang give up, jangan gampang menyerah, atau gampang cepat puas diri, dan nggak mau belajar. Nah, setiap dari kita, biar kita terus mau belajar, mau menggali, ya, terus upgrade diri kita dalam hal-hal seperti ini. Itu yang pertama. Karena waktu kita mempunyai pengetahuan yang benar, terutama Bapak Ibu, selain pengetahuan teknologis, pengetahuan mengenai sains, ada satu pengetahuan yang perlu kita dapatkan dengan kita takut akan Tuhan. Apa takut akan Tuhan? Artinya kita mencintai apa yang Tuhan cintai, kita membenci apa yang Tuhan dibenci. Apa itu sudah dosa, kefasikan, hal yang nggak benar. Kita perlu untuk menyingkirkan. Takut akan Tuhan itu akan membawa kita kepada pengetahuan yang benar. Nah, satu hal ini yang saya mau bagikan kepada saudara, namanya revelational knowledge. Pengetahuan yang berdasarkan pewahyuan. Suatu kita ini mengejar, mempelajari firman Tuhan ya, dan kita perlu merenungkan, maka itu akan memberikan penerangan. Mazmur 119-130 dikatakan, suatu firman Tuhan itu terungkap, itu memberikan pengertian kepada kita, ya, pada orang-orang yang sederhana, ya, memberikan terang, klik seperti itu. Sebelumnya kita nggak ngerti, sebelum buta, jadi terang. Jadi kita harus hati-hati. Bahkan dalam Joshua 1 ayat yang 6 dan 8 dikatakan, kalau engkau ini merenungkan, mempelajari firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan menjadi giat dan berhasil. Luar biasa, saudara. 2 Petrus 1 juga dikatakan, di atas dasar imanmu tambahkan kebajikan, kemudian apa? Pengetahuan, penguasaan diri, kesalehan, ketekunan, kasihkan saudara-saudara, dan kasihkan semua orang. Jika engkau tidak ada pada engkau, maka engkau buta dan picik bahwa engkau diselamatkan. Nah, saya percaya City Bekasi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mau berkembang, dasar iman ini terus berkembang, punya pengetahuan yang benar. Itu yang pertama. Saya juga senang ya untuk terus belajar pada saat-saat seperti ini. Saya mempelajari, ada banyak Zoom training yang saya lakukan, seminggu 2 kali main training. Dan hal yang kedua yang saya bagikan tadi mengenai pengertian, insight. Maksudnya apa pengertian atau insight itu? Ada banyak orang belajar pengetahuan, pintar di kepala, tapi nggak bisa diterapkan. Nah, bukan pengetahuan seperti itu. Nah, saya mau bicara mengenai insight itu adalah kita bisa ngambil benang merahnya.
Banyak orang belajar spoon fed, hanya dikasih makan, tapi dia hanya menghafal, setelah ujian lupa semuanya, yang penting ujian lulus. No. Kita mau belajar dengan punya pengertian. Waktu kita punya pengertian, kita bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang jahat, dan bagaimana menerapkannya. Kita menjadi orang-orang yang ahli karena kita menerapkan. Waktu kita menjadi orang-orang yang ahli, maka kita akan dibayar mahal, saudara. Nah, saya satu kali pernah baca buku Malcolm Gladwell, itu seorang jurnalis. Dia mengarang mengenai soal 10,000 hour rules. Jadi dikatakan itu kalau Anda punya satu pengetahuan, kemampuan, Anda latih ya satu hari beberapa jam. Kalau Anda mencapai 10.000 jam, maka Anda itu jadi expert. Contohnya kalau Anda bisa main gitar, Anda mesti latihan sedemikian rupa. Anda bagi aja 10.000 jam, kalau Anda bagi dengan 5 jam jadi sekitar 2.000 hari. Kalau 2.000 hari itu dibagi dengan 365 hari, Anda kira-kira sekitar 6 tahun atau 8 tahun, Anda menjadi skillful. Nah, kalau Anda lihat Michael Jordan ya, king of the slam dunk, itu dia latihan dribble, latihan slam dunk itu luar biasa berjam-jam. Nah, Michael Jordan itu terjadi dalam dunia basket. Michael Jackson, king of the pops yang sudah meninggal, dia latihan itu menari satu hari 8 jam. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda mungkin bisa main gitar, bisa main drum, tapi saya mau dorong saudara, bukan hanya punya pengetahuan, bukannya bisa saja, tapi meningkat. Ya, Anda punya understanding, tahu bagaimana caranya main dalam harmoni. Anda bisa membuat tim, itu luar biasa. Nah, kalau Anda main dengan sangat demikian rupa, Anda punya orang pengertian itu sangat luar biasa. Ya, jadi saya mau dorong saudara, waktu firman Tuhan itu memberikan pengertian akan talenta yang saudara punyai, saudara akan menjadi orang-orang yang sangat tajam. Dan saudara akan berbahagia karena di depan para bangsawan Anda akan duduk. Amsal mengatakan demikian. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah mengenai hikmat. Nah, hikmat ini yang membedakan kita dengan the rest of the world, dengan sisa dunia ini. Efesus 5 ayat yang ke-15 dikatakan, biarlah kita nih menjadi orang-orang yang arif. Jangan membuang-buang waktu, tapi kita hidup bijaksana karena hari-hari ini jahat. Ya, biar kita bisa mawas diri dan mesti mengerti bagaimana kita hidupnya harus bijaksana, arif, wisdom. Dan salah satunya yang saya mau dorong saudara adalah dengan siapa Anda bergaul, Anda akan menjadi. Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang bebal, ia menjadi malang. Nah, Anda tahu memang orang bebal? Orang bebal adalah orang yang sudah diberitahu berkali-kali, bahkan diberikan instruksi, tapi dia nggak pernah mau berubah. Itu orang bebal. Bukan bodoh ya, bodoh bicara mengenai IQ, tapi bebal itu nggak mau berubah, nggak mau belajar, nggak mau terima instruksi. Tapi orang kalau mau bijak, dia pergaul dengan orang bijak. Dia akan tahu membawa dirinya bagaimana. Itu orang-orang yang bijak. Dan juga dikatakan dalam Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Nah, kenapa hikmat ini sangat penting? Tadi selain pengetahuan, ya, kemudian understanding, Anda bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat, Anda menerapkannya menjadi skillful. Yang terakhir itu adalah Anda menjadi berhikmat. Kenapa? Anda ini bisa memakai waktu dengan baik. Anda ini bisa menyelesaikan masalah-masalah orang di sekitar Anda. Anda ini dicari oleh Tuhan kalau Anda ini berhikmat. Sama seperti Raja Salomo itu dicari sama Ratu Negeri Sheba. Bahkan orang-orang berdatangan dan memberikan harta kekayaan pada Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang paling berhikmat. Dan dia meminta dalam satu Raja-Raja 3, dikatakan di situ, ayat yang ke-11, 12, dikatakan, Salomo nggak meminta hal yang lain. Dia nggak meminta harta benda, dia yang meminta hikmat dan pengertian. Dan sewaktu Tuhan mendengar Salomo meminta hal demikian, dikasih bonusnya, panjang umur, harta kekayaan dikasih. Dan biarlah saudara juga mau untuk meminta hikmat, ya. Bagaimana saudara bisa membawa diri saudara itu menjadi bintang, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar saudara. Nah, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Nah, itu sangat penting. Jadi dua hal yang mendominasi orang-orang yang bijak, mereka tahu apa yang mereka renungkan, yang mendominasi pikiran. Yang kedua, dengan siapa mereka bergaul. Nah, coba saudara lihat, ya, ada beberapa pertanyaan saudara mesti renungkan. Siapa teman-teman Anda yang Anda dekat, ya, yang mempengaruhi pikiran Anda, cara berpikir Anda, cara hidup Anda. Karena kalau orang-orang sekitar Anda adalah orang-orang yang senang belajar, Anda juga akan senang belajar.
Kalau orang sekitar Anda juga orang-orang yang senang berinvestasi dan orang-orang yang tahu di mana saudara juga akan ketularan itu. Nggak heran saudara. Jadi itu pertanyaan pertama, dengan siapa Anda bergaul belakangan ini? Ya. Jadi Amsal 17 ya dikatakan seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, tapi seorang saudara itu akan menjadi teman di dalam masa-masa yang sulit, adversity. Jadi saudara perlu untuk pada masa-masa yang susah, saudara perlu mengenal dan dikenal siapa teman-teman saudara. Teman-teman yang memberikan encouragement, teman-teman yang memberikan kata-kata yang membangun, memberikan insight. Lihat itu, doakan itu saudara. Jadi saudara nggak akan membuang waktu untuk mempunyai pergaulan yang buruk. 1 Korintus 10 juga dikatakan pergaulan buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati karakter Anda bisa tercemar kalau kita bergaul dengan segala macam orang. Bukan kita nih nggak boleh berteman, tahu boleh, tapi bergaul beda saudara. Kalau kita bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, maka kita juga akan takut sama Tuhan. Lihat Daniel, teman-temannya Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu Daniel juga bisa mendengar suara Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego pun demikian. Waktu mereka dimasukkan dalam dapur perapian, kata-kata mereka kata-kata yang menyelamatkan mereka, kata-kata iman saudara. Dan waktu mereka dipromosikan, waktu Daniel dipromosikan, dia kasih berkatnya kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Nggak heran saudara, Daniel punya teman-teman seperti itu. Saya mau bertanya kepada saudara, teman-teman apakah yang mengelilingi Anda? Yang kedua, pertanyaan saya, apa yang mendominasi pikiran Anda? Biarlah Mazmur 19 ayat 30, firman Tuhan itu menjadi terang, menjadi pikiran dalam kehidupan saudara, sehingga memberikan pengertian dan hidup saudara kuat. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Jemaat Sitri Bekasi, Kenisa, menjadi seperti Kristus, mempunyai hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang benar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa supaya hikmat Raja Salomo juga ada kepada Jemaat Sitri Bekasi yang takut akan Tuhan, yang mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan, yang mengutamakan firman Tuhan, pengetahuan yang benar, dan teman-teman yang benar. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus jamah setiap orang yang mendengar pada saat ini. Setiap firman yang diucapkan, aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, biar hidupmu menjadi arif. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan ini dibagikan sungguh luar biasa, amin. Saya percaya kita semua diberkati. Dan mari kita memuji Tuhan, masih semangat, amin. Mari kita puji Tuhan Yesus. Kami mau bangkit dan bersinar hanya bagi-Mu. Thank you Lord. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Thank you God. Salib-Mu Maha sempurna, tebus dan layakkanku. Katakan, karena Kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku serahkan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku serahkan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami mau bangkit dan bersinar bagi kemuliaan nama-Mu. Sorakah bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku serahkan tinggi nama-Mu, Hanya Kau Yesus. bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku serahkan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Thank you Lord. Come on, praise
Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita bersyukur, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan firman Tuhan sudah disampaikan oleh Pastor Joshua. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah dibagikan. Dan kita akan akhiri ibadah ini. Dan sebelumnya kita berdoa, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Setiap hari kasih setiamu selalu baru kami rasakan. Terima kasih untuk hari ini kami masih bisa beribadah. Walau kami beribadah di rumah masing-masing, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Berkati semua jemaat Sitri Kenisa Bekasi, dimanapun mereka saat ini berada, Engkau memberkati. Dan juga yang menyaksikan ibadah online ini, keadaan mereka Engkau pulihkan. Dan Engkau yang menolong setiap kami melewati krisis ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Kau jamah dan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya mujizat Tuhan masih terjadi. Dan kami percaya orang-orang yang sakit disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam keuangan juga hari-hari ini, dalam usaha yang sedang mengalami kegoncangan, dalam segala aktivitas mungkin mengalami kendala karena masih dalam pandemi COVID-19. Kami berdoa, berikan kami hikmat Tuhan. Tolong kami untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Perlindungan dari Tuhan, itu yang kami andalkan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, berkati gereja kami, pergumulan kami untuk gedung ibadah kami, tetap kami bawa kepada Tuhan. Engkau Bapa kami yang menyediakan apa yang kami perlukan untuk rumah Tuhan. Dan berkati semua jemaat-Mu akan sama-sama bersatu hati, berdoa meminta kasih karunia, anugerah Tuhan, pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Semua pemimpin-pemimpin berkati, memiliki kesatuan hati untuk membangun gereja. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada. Kami percaya Engkau yang memberikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan kami percaya Engkau berikan kami hikmat untuk kami membuat keputusan. Dan tolong kami untuk berjalan terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, bagimu segala kemuliaan, hormat, syukur kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Dan biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan membuat kita semua mengalami kemuliaan Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar lagi. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, kita ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Hari ini firman Tuhan sangat memberkati dan kita percaya kita semua sudah merasakan hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk Pastor Joshua Winarta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya semua Bapak Ibu Saudara sudah mencatat setiap firman yang telah disampaikan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya menyampaikan untuk tetap memberi persembahan dan perpuluhan ke rumah Tuhan dengan cara transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Untuk Bapak Ibu Saudara juga yang sudah memiliki anak, boleh dipersiapkan anaknya untuk mengikuti ibadah online King Kids Sitri Bekasi jam 11:15. Dan saya juga mendorong untuk Bapak Ibu Saudara semua untuk terhubung dalam grup WhatsApp Sitri Kenisa Bekasi, di mana kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Minggu depan juga kita akan tetap masih beribadah online jam 10 pagi untuk ibadah umum dan jam 11:15 untuk ibadah King Kids Sitri Bekasi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita di Sitri Kenisa Bekasi. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker di luar rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.